Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat yang sebesar-besarnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita diberikan kesempatan, kesehatan, kesempatan sempat untuk menghadiri acara hari ini, yaitu sesi berbagi dari Ibu Dinia Nur Hidayah dari TK Dharma Wanita Sekar Putih dalam rangka pemenuhan tugas pengimbasan dari kegiatan program guru penggerak yang beliau laksanakan. Jadi kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih kepada guru dari perwakilan TK Nurul Jalil, serta guru dari perwakilan TK Al Ma'arif, serta Bapak Ibu guru dari TK Dharma Wanita Sekar Putih. Maksud dan tujuan melaksanakan adanya kegiatan ini adalah beliau, Ibu Dini ini akan mengadakan pengimbasan ilmu yang beliau dapat, serta penyampaian program-program apa yang sudah beliau dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak ini, dengan tujuan tentunya untuk menjadikan motivasi kepada guru-guru yang lain untuk bisa lebih semangat lagi mendapatkan ilmu baru nantinya. Jadi bagaimana caranya, bagaimana agar kita ini bisa sejalan, bisa bersama-sama untuk memajukan lembaga kita, juga Kecamatan Tegalampel pada umumnya. Jadi marilah kita bersama-sama ikuti sampai selesai, Ibu dan Bapak. Kami mohon waktunya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih sudah mau menghadiri acara sesi berbagi budaya positif, di mana materi ini saya
saya dapatkan dari program guru penggerak yang saya ikuti di modul 1.4, yaitu budaya positif. Izin dulu saya buka masker ya, Ibu. Iya Bu, monggo Bu. Saya mulai sesi budaya positif ini. Sesi di sini adalah sesi berbagi. Saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat walaupun cuma sedikit. Nanti ibu-ibu juga bisa berbagi ilmu dengan saya, yang mungkin ilmu ibu ini lebih banyak daripada saya. Saya di sini masih belajar ya Bu. Saya mengikuti program guru penggerak ini karena saya ingin belajar. Itu tujuan saya. Saya mulai ya Bu. Iya Bu. Budaya positif. Dari kata budaya, apakah budaya itu? Kebiasaan. Perilaku. Ya, kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan. Sudah terbiasa kita lakukan, yang tentunya di sini positif. Positif itu berarti Baik. Iya. Positif itu berarti baik. Baiknya untuk siapa ya, Bu? Untuk kita. Untuk kita. Kita Sekolah. Untuk anak. iya. Lembaga. Kita di sini adalah guru, Guru, murid, murid. Siapa lagi ya? lembaga wali murid. Iya, wali murid, semua warga sekolah ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai positif yang diterapkan di sekolah sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentunya akan berpihak pada siapa? Murid. Iya. Pembelajaran kita sudah harus berpihak pada murid, bukan lagi berpihak pada guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid adalah yang harus kita bina ya Bu, kita bimbing. Kita hanya menuntun arah kemana ini murid kita ini, karakteristiknya di mana ya, kita harus menumbuhkan itu, tidak harus mengubahnya. Di sini murid kita ini harus mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila. Berhasil atau tidaknya visi dapat dilihat dari penerapan budaya positif yang dikembangkan oleh warga sekolah. Berarti semuanya ya Bu, bukan cuma guru. Siapa saja? Murid, wali murid, lembaga, juga kepala sekolah. Semuanya harus bersatu untuk agar supaya iya visi misi bisa terwujud. Di slide berikutnya ya Bu, slide ketiga. Mohon maaf tidak pakai ya Bu, LCD, karena memang kecamatan kita tidak punya. Ya. Semoga dengan ini kita masih bisa tetap belajar terus ya Bu. Iya. Terus kita teruskan lagi. Dalam mencapai visi sekolah, peran guru adalah pemegang ujung tombak dalam menciptakan merdeka belajar. Di ujung ya Bu. Ujung itu di mana Bu? Puncak di atas. Iya. Paling utama. Iya. Ujung itu di Kocok. iya. Di depan ya Bu ya. Iya. Berarti peran guru di sini sangat bagaimana ya Bu? Sangat penting. Iya, sangat penting ya. Guru adalah sosok yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang siswanya secara holistik, aktif, dan tentunya harus berpusat pada murid. Nah, serta menjadi teladan atau panutan dalam menentukan sikap dan perilaku, yang juga akan menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan agar tercipta profil pelajar Pancasila. Yaitu ya Bu, profil pelajar Pancasila.
Di slide berikutnya, Bu. Nah, itu visi dan misi Kemdikbud. Sekarang sudah bukan Kemdikbud lagi ya, Bu. Disdik. Ya. Berubah lagi ya, Bu. Itulah visi-visinya, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila. Ada yang tahu ada berapa profil pelajar Pancasila? Di slide berikutnya ada. Silakan bisa dibaca. Ada 6 ya, Bu. Ya, yang pertama itu ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu yang harus kita ciptakan, yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, anak didik kita ya, Bu. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga ini bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya yakin semuanya sudah pernah melaksanakan ini ya, Bu. Sudah dilaksanakan, Bu? Sudah, Bu. Iya, hanya namanya saja mungkin ya, Bu. Ya. Namanya saja yang Dulu PAUD HI itu, Bu. iya. Juga kayaknya seperti ini. Iya, semuanya sudah kita laksanakan, yaitu dengan pilar itu juga kan, Bu ya? Iya, pendidikan Ya, karakter. pendidikan karakter juga kita sudah laksanakan. Terus berikutnya nah, itu ada 6 pengimbasan yang akan saya laksanakan di sini dalam budaya positif itu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan lawan teori kontrol. Yang kedua itu arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama. Di sini juga istilahnya, Bu. Istilahnya saja yang mungkin pernah melakukan, tapi istilahnya di sini ya seperti ini istilahnya ya, Bu. Istilahnya baru tapi pernah dilakukan. Ya. Nanti kita lihat ya, Bu. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan untuk merobek kertas. Sini ada kertas. Saya robek. Saya tulis hal yang paling berharga dalam hidup saya. Saya akan tulis di sini. Kemudian akan saya lemas dalam kepalan tangan saya. Kemudian saya minta Ibu untuk mencoba sekuat tenaga dengan rayuan, mungkin dengan bujukan, untuk meminta kertas saya ini. Siapa yang bisa merayu saya? Saya, Bu. Ya, coba Bu Linda, saya dirayu supaya ini dikasih. Yang cantik. Iya, Bu. Tolong sekali, saya ingin tahu itu apa yang ditulis di dalam kertas itu, Bu Dini. Ini rahasia, Bu. Ini adalah suatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Bukan melihat ya, Bu. Meminta. Ayolah, Bu, itu kasih saya, Bu. Kita berbagi, Bu, berbagi, Bu. Mohon maaf, ini punya saya satu-satunya yang sangat berharga. Tidak akan saya kasihkan. Walaupun ada banyak, tetap saya pegang sendiri. Gitu ya, Bu. Ya. Yang lain, Bu, ayo kita rayu, Bu. Siapa yang bisa merayu? Harus dengan rayuan, bukan paksaan. Iya itu. Nah, seperti itu juga ya, Bu. Seperti itu juga murid kita. Kalau murid kita sudah maunya ini, bisakah kita merubah? Tidak. Bisa, tapi Bisa dengan dipaksa, ya. Maukah kita melakukan itu pada anak didik kita? tidak. Ya seperti itu ya. Berarti kita akan merubah sesuatu yang ada di genggaman saya ini, di genggaman murid saya ini, menjadi sesuatu motivasi untuk mereka untuk belajar dan untuk
menerapkan apa yang menjadi keyakinan mereka yang ada di tangan mereka ini. Saya teruskan dengan yang slide berikutnya, Bu. Silahkan diklik sendiri. Ya, ini ada perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa kita mengontrol? Tadi Bu Linda, bisa mengontrol saya? Tidak. Siapakah yang bisa mengontrol saya? Diri kita sendiri. Iya, itulah yang ingin kita kembangkan kepada anak-anak dan juga pada semua warga sekolah. Kita ingin sesuatu itu memang berasal dari dalam diri kita, tidak melalui paksaan. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama-sama tidak bisa ya Bu. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Ya, dibujuk rayu akhirnya tidak mau diapakan? Dipaksa. Haruskah kita seperti itu? Tidak ya Bu, karena pembelajaran kita sudah berpihak pada murid, Pada anak. iya, berorientasi pada anak, tidak lagi harus memaksakan semua kehendak kita. Jadi kita di sini mau menumbuhkan keyakinan dari dalam diri anak, Bu. Ya, kita ya dari itu, dari keyakinan pada diri anak. Terus kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang disiplin, dimana ini juga berkaitan dengan sesuatu yang kadang dipaksa ya Bu. Disiplin, arti disiplin sendiri, kalau teman-teman mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Disiplin, tepat waktu, beraturan. Sebenarnya makna dari kata disiplin adalah belajar, bukan tepat waktu ya Bu. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kita berdisiplin untuk mendapatkan kepatuhan. Kita datang tepat waktu untuk apa ya Bu? Untuk iya, Melaksanakan amanah. melaksanakan amanah. Betul. Melaksanakan amanah. Dan slide berikutnya. Nah ini ya Bu, ada teori motivasi perilaku manusia. Nah yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah kita berdisiplin untuk itu Bu. Biasanya kalau kita sekolah ya Bu, kita berdisiplin untuk itu. Ayo masuk, nanti pas kita dihukum. Iya, takut ekstrap ya Bu. Seperti itu. Itu motivasi dari eksternal, berarti dari luar ya Bu. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Mungkin kita sebagai guru ingin dipuji siapa kalau guru ya Bu? Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Itu juga termasuk motivasi eksternal, tapi kita tidak seperti itu ya Bu. Udah, yang ketiga ini iya, berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah disiplin yang akan kita terapkan. Disiplin dari dalam diri, disiplin positif yang benar-benar dari dalam diri kita tanpa paksaan. Tidak dipaksa oleh siapapun, tidak takut dengan hukuman, dan tidak ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Itu yang akan kita terapkan. Semoga kita bisa menerapkan ini ya Bu.
Amin. Mana aminnya, Bu? Amin. Kurang semangat. Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah Tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap. iya, itulah merdeka. Makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang kita baca ya, Bu, yaitu merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri Sendiri. sendiri. Yang memerintah kita itu siapa, Bu? Diri sendiri. Ya. Berarti kita harus menumbuhkan rasa atau sikap dari dalam diri kita sendiri, yaitu sikap kita sebagai guru yang bisa mendidik dan menjadi panutan bagi siapa kalau di TK? Iya, bagi siswa. Tapi kalau di TK itu tidak hanya pada siswa ya, Bu, Tapi kepada wali ada siapa? Iya, ada wali murid ya. Kita harus menjaga itu ya, Bu. Wali murid yang menilai kita, juga anak didik kita yang akan meniru kita. Jadi semua tingkah laku kita itu harus bisa dijadikan sebagai suatu panutan ya, suatu contoh ya, contoh positif. Nah, ini yang harus kita kembangkan itu pertama itu melalui peraturan kelas. Dari kelas dulu ya, Bu. Iya. Kita membudayakan itu dari kelas. Kalau dulu itu berbunyi peraturan kelas, tapi sekarang akan berubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian berlanjut dalam lingkungan yang positif, akhirnya di lingkungan positif ini nantinya akan timbullah sebuah budaya positif di dalamnya. Itu adalah lingkaran-lingkaran kecil dari budaya positif yang terdekat dengan kita, yaitu kelas, sekolah. Yang selanjutnya, yang ketiga, Abdi atau Tabmesa. keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau dulu ini keyakinan kelas itu sama dengan itu, Bu, peraturan Ya, ya. tata tertib. Tapi kalau peraturan itu Tertulis. iya, sama-sama tertulis memang, Bu. Tidak apa-apa keyakinan itu ditulis, tidak apa-apa. Tapi biasanya peraturan itu siapa yang buat? Guru. Yaitu kita di keyakinan ini kita harus bersama-sama dengan murid. Hal apa yang diperlukan di dalam kelas supaya kelas kita itu nantinya bisa menimbulkan budaya positif juga dalam kelas. Berarti harus digali Nyaman. dari murid sendiri ya, Iya, Bu? berarti kita harus buatnya nanti sama-sama dengan murid. Bersama dengan Apa yang mereka inginkan dari kelas kita, seperti itu, Bu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan kesepakatan kelas. Iya, dulu itu mungkin namanya kesepakatan kelas ya. Kita sama-sama sepakat. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas ini yang mana, Bu? Yang A atau yang B? Yang A itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, mendoakan sebelum berdoa B, Bu. sebelum sudah. Ya. Yang B, Bu. Yang B, ya. Karena ada guru dan murid di sini Iya, kata-katanya. guru dan murid. Semua warga yang ada di kelas ya berarti, Bu. Iya. Ya. Ini memang benar-benar berasal dari Guru dan murid. iya, dari guru dan murid. Tapi kalau yang A datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu sepertinya peraturan guru. Iya, Guru sepertinya yang ini membuat. peraturan. Kemauan guru ini, Bu. Kemauan guru ya, betul. Kalau yang B ini kami guru dan murid saling menyayangi. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Kita bisa membuat itu. Saya sudah mencoba di kelompok A, tapi memang kalau di TK itu bukan tulisan ya, Bu. Gambar. Iya. Kalau kelompok B bisa mungkin dengan tulisan, nanti ada gambarnya ya. Kita terapkan itu agar kelas kita menjadi ya, bersemangat dalam belajar, juga nyaman dan menyenangkan.
Karena anak ini harusnya itu harus menyenangkan, karena kebutuhan mereka adalah apa biasanya, Bu? Kebutuhan anak bermain. Bermain Bermain. dan bergembira. Iya, mereka harus bermain. Semua pembelajaran yang kita laksanakan itu seharusnya dengan bermain ya Bu, bermain dan bermain lagi. Karena mereka, dunia mereka adalah bermain. Iya. Iya, sepertinya seperti itu. Dan di sini Seperti ada ya Budin, tanya Budin, ini sepertinya perubahan dari hal negatif, pernyataan negatif artinya sama tapi kita pindah dengan bahasa yang positif. Iya. Seperti itu ya Bu. Iya. Iya, berasal dari, memang benar-benar berasal dari anak Iya. gitu ya. Mereka membuat sendiri, harus yang mana itu Bu? Yang barusan, yang Ini kan peraturan itu. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan seolah-olah ke anak itu pernyataan yang negatif seperti doktrin kan. Oh iya. Setelah kita ganti di keyakinan kelasnya dengan bahasa positif yang muncul sendiri dari Iya. anak. Jadi mereka tidak terbebani kan seperti itu. Ya, di sini ada peraturan, keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang akan dituju. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti itu sikap apa ya Bu? Yang ingin kita tuju kepada anak itu. Kayak pemaksaan, Ingin dia tidak bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Silakan diketik, bisa? Gak bisa, ini kan PPT. Nggak bisa? Nggak bisa kalau PPT diketik. Nanti bisa dianukan dulu. Nanti iya. bisa di. Ya sudah, ingat-ingat berarti ya. Satu orang dan Iya. ibu. Berarti ini yang nomor 1, yang pertama ini tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa itu? Toleransi. Toleransi. Apa ya? Kalau toleransi itu lebih dari keagamaan ya Bu. Bisa, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, kebersamaan. Ya. Kasih sayang. Kasih sayang. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa yang ingin dituju? Kedisiplinan. Iya, kedisiplinan, mungkin juga tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Tanggung jawab juga. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinannya. Kalau kekerasan itu menyayangi. nah, kayak keamanan mungkin ya Bu. Ya, Juga kasih anak-anak itu sayang ini. ya kasih sayang dan keamanan. Keamanan, lebih keamanan kalau Keamanan. kalau kekerasan. Kan sekolah itu harus menciptakan kenyamanan, keamanan juga ya Bu. Bullying mungkin ya Bu, bebas dari bullying. Ya, menghindari itu. Dilarang hadir ke sekolah apabila sakit. Kesehatan. Iya, Kesehatan. untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kedisiplinan dan kebiasaan sabar sabar Ibu, ya. Dan ketertibannya Bu. Ya, Ya. Ketertiban. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keamanan dan juga Ketertiban. iya, ketertiban. Nah, ini sudah terjadi ya Bu, pernah terjadi kepada murid kita yang juga anak saya. Berlari-lari dalam kelas dan akhirnya iya, dijahit, jatuh. Lanjut berikutnya. Nah, ini ya Bu, ini mungkin hanya saya jadikan sebagai contoh untuk membedakan hukuman atau konsekuensi. Ya, ada hukuman dan ada konsekuensi. Bedanya apa ya Bu? Kalau hukuman itu mungkin ya, Hukuman itu Punishment. konotasinya negatif kalau hukuman itu. Apa ya? Hukuman dan bahasa ya. Jadi seolah-olah yang melakukan kesalahan itu ter apa maksudnya ya? teraniaya. Bukan teraniaya Bu. Terintimidasi. intimidasi. Terlabel bahwa dia bersalah telah melakukan kesalahan. Tetapi kalau dikatakan konsekuensi, berarti kan yang melakukan kesalahan itu sudah tahu kalau dia melakukan ini
Konsekuensi. akibat dari perbuatannya. Jadi dari segi bahasanya saja kan sudah tidak sama, Bu. Ada bahasa negatif, ada bahasa positif. Ya, mungkin hukuman ini, kadang hukuman itu tidak sama apa yang kita, misalnya kita terlambat, kadang hukumannya itu berbeda. Kalau terlambat itu biasanya untuk apa ya, mengulang berikutnya untuk tidak terlambat lagi, mungkin seperti itu ya Bu. Tapi kalau di TK mungkin tidak ada ya Bu, tidak ada hukuman seperti ini. Ini saya hanya membagikan ini sebagai bahan ini Bu, untuk membedakan ya hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku, dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Pernah seperti itu waktu sekolah Bu? Di SD. Ya di SD, pernah ya Bu? Di SD ya. Iya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Karena hukuman. zaman dulu itu memang hukuman yang berlaku. Iya. Pembelajarannya kan berbeda. Sepertinya tidak ada hubungannya antara kita mulai dan terlambat ya Bu? Iya. Iya, itulah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Itulah karena kita membuat kesalahan, konsekuensinya yaitu ya Bu. Harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja karena Konsekuensi. tersenggol. Iya, konsekuensi. Yang berikutnya meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini Bu. Iya, hukuman. Karena biasanya merasa apa pas anaknya ini ya Bu? Ya, merasa malu dan akhirnya dibully oleh Iya, teman-teman. seperti itu. Mungkin sekarang tidak ada lagi guru seperti itu yang di jenjang kita yang lebih atas, mungkin tidak ada lagi. Jadi SMA jangan sekarang. Kan konsekuensi yang Iya. Enggak kan sekarang SMA, kalau SMA sekarang kan pakai hitam semua saksolnya. Sekarang enggak, sudah atas hitam meskipun bawahnya Iya. putih enggak apa-apa. Yang penting bersepatu mungkin. Karena tergantung pabrik semua orang. Iya. Setia tadi sedikit. Yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat Hukuman. untuk pelajaran PJOK. Oh, konsekuensi. Konsekuensi karena berhubungan, ini ada hubungannya Iya. ya, Bu, untuk kesehatan, sama-sama pelajaran PJOK. Ya itulah untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman di TK pernah menghukum Bu? Enggak. Anak-anak kita enggak ya Bu? Konsekuensi pernah dilakukan juga? Ya, kalau di TK, Konsekuensi di TK ada. itu kan kebanyakan pembiasaan. Misalkan dia kayak tadi menumpahkan air, guru kan memang mengarahkan untuk membersihkan, bukan malah melabel anak itu nakal atau bagaimana, tetapi mengarahkan untuk membersihkan. Untuk bertanggung jawab Ya, ya. untuk bertanggung jawab. Dan berikutnya sudah yang keempat. Ini sebelum saya lanjutkan kita breaking dulu Ya, Bu. ya. Biar tidak bosan, saya juga tidak duduk-duduk, Ibu juga tidak duduk-duduk, kita berdiri. Kita ice breaking dulu ya Bu, biar tidak capek duduk-duduk terus. Kita mulai dari Marina ya Bu. Masih Ya, ingat Bu. dengan Marina? Ya. Marina. Marina ya. Menari di atas menara, Di atas menara, Marina menari. Tambah Marijo ya Bu, Marino. Marino, ya. Marino ya, pasangannya Marina. Kita mulai dari Marino ya. Marino begini ya Bu, Ya, ya, Bu. boleh gini. Ya, Marino menari Di atas menara, di atas menara, Marino menari, Marina menari. Di atas menara, di atas menara,
saya yang gerak atau saya yang mengucapkan? Bu Dini yang mengucapkan, kita yang bergerak. Oh ya. Dari Marina dulu ya. Marina, Marijo, Marina. Kok Marijo terus yang diingat? Marino. Ayo Jojo. Ya. Marina, Marino, menari di atas menara. Di atas menara, Marina, Marino, menari. Marina, Marina, Marijo. ini siapa yang mau mengucapkan? Begitulah Bu kalau memimpin guru-guru Bu. Ya, Kok Marijo, Marijo? ya, kok enak Marijo ya? Bilangnya Marijo. udah Bu. Hah? Marijo? Marijo udah Bu. Ya sudah Marijo ya. Saya mengucapkan berarti. Marijo, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Sudah? Marina menari di atas Marijo. Marijo. Gak apa-apa. Sakit Marijo. Di atasnya sini Bu. Marijo. Kita mulai lagi ya Bu. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Marijo, Marina menari di atas menara. Coba sekarang kalau ibu-ibu yang mengucapkan. Marina Kita menari. ibu-ibu yang mengucapkan, kita sama-sama berarti. Bu Linda ada yang mengucapkan? Satu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marino menari di atas menara. Marina, Marino menari. Semuanya menari. Ya sudah. Biar tidak capek ya Bu, kita duduk-duduk terus. Sudah? Sudah Bu, sudah Bu. Ya sudah ya. Kita lanjut. Ya, saya lanjutkan kembali ya Bu. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar yang di sini. Yang pertama itu apa ya Bu? Iya, bertahan hidup. Mungkin ini berhubungan dengan makanan ya Bu. Yang kedua ini cinta dan kasih sayang. Love and apa Bu Mita? Belonging. Belonging. Yang keempat, yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan. Biasanya anak-anak ini melakukan suatu tindakan ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini ya Bu. Yang berikutnya, di slide berikutnya Bu. Kita kelima. Apa ya Bu? Kok lucu ya Bu? Ini kontrol. Ya. Ada Yang bagus ya Bu. kontrol. Positif, jangan negatif. Positif. Iya, budaya positif ya kan. Posisi kontrol. Ya, ini. Posisi kontrol kita yang kita lakukan ini bisa dilanjutkan ya Bu? Monggo Bu. Intermezzo Bu. Ya, yang pertama ini adalah penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat atau lebih menekan murid yang lebih dalam lagi.
seperti itukah kita? Ada yang sebagai posisi penghukum di sini? Tidak ya biasanya Bu kalau di TK ya Bu. Udah ada kalau di TK Bu. Kalau yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kalau murid kita melakukan suatu kesalahan, biasanya apa ini ya Bu kalau merasa bersalah itu? Biasanya kalau gurunya berbicara dengan lembut dan seolah-olah menggali informasi dari anak tersebut, biasanya secara langsung anak ini akan, kalau memang dia merasa bersalah, akan muncul sendiri Bu, nanti Bu akan jujur kalau dia merasa bersalah. Tapi biasanya nangis. Iya, ya itu ya Bu. Kadang ada guru yang memang membuat orang merasa bersalah. Iya. Iya. Dengan menyalahkan gitu. Iya, dengan menyalahkan. Dengan menyalahkan anak. Ayo, oh ini gimana tadi? Kan biasanya bukan di sini. Ini kenapa kok seperti ini? Siapa yang anu tadi? Seperti itu. Kadang mereka tidak apa ya Bu? Tidak sengaja. Iya, tidak sengaja dan tidak mengaku biasanya ya Bu. Yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang kelima ini sebagai teman. Biasanya ketika ada anak yang melakukan sesuatu, ini posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dan posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa atau selalu bergantung pada guru tersebut. Nah ini yang sering saya lakukan kepada anak-anak di kelompok A. Posisi kontrol saya sebagai teman. Ya, seperti murid saya kemarin Hamdan. Itu maunya saya temani terus ya Bu. Jadi kalau saya bantu yang lain, itu seolah-olah dia merasa Iri. Iya, merasa iri. Mungkin itu yang tidak boleh juga saya lakukan. Tapi kalau tidak dibantu, ya tidak jalan, tidak mau. Kecenderungan ketergantungan diri jadinya ya. Iya, seperti itu. Ketergantungan kepada guru. Posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau, kita sebagai guru hanya memantau tindakan anak. Posisi pemantau ini kita lakukan juga Bu. Pernah kita lakukan? Pernah atau tidak? Iya. Iya. Dipantau bagaimana kita melakukan Iya, penilaian. pemantau ini. Iya, dengan penilaian apa biasanya kalau sikap? Observasi. Iya, diobservasi atau anekdot, di anekdot penilaian sikap. Kita menilai anak dari situ ya Bu. Yang kelima yaitu manajer. Posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang harus kita terapkan pada sekolah kita yang ingin membudayakan budaya positif ini Bu. Posisi guru harus sebagai apa itu? Yang kelima? Manajer. Iya, sebagai manajer. Berarti kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita bersama-sama dengan murid untuk melakukan suatu apa ya? Penyelesaian. Iya, penyelesaian agar tidak bagaimana? Mengulangi lagi. Iya, tidak mengulangi lagi, dan itu memang benar-benar berasal dari dalam hati ya, dalam diri masing-masing, tidak harus dipaksa oleh guru. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang kita lakukan
dengan semua perbuatan guru, perkataan guru. Hasilnya bagaimana? Kelihatan, Bu Rinda? Ya, Bu nanti mungkin bisa Share. di share, di perpanjang, maksudnya di print Bu biar bisa kita baca gitu Bu. Iya. Nanti, Bu. Ya, saya lupa tidak ngeprint tadi. Ya, jadi kan kita bisa menelaah satu persatu kalimat per Ya, kalimat. karena memang sudah punya laptop sendiri untuk guru kita. Yang saya lanjutkan terus ya Bu. Ya. Saya bacakan enggak ini yang ini ya Bu? Posisi kontrol yang langsung manajer ya Bu? Yang Ya. manajer yang kelima saja saya bacakan ya. Ya. Dengan ini posisi kita sebagai manajer ini, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini seperti kemarin saya lakukan kepada murid saya itu, mengajukan pertanyaan kenapa dia membuat suatu kesalahan. Apa yang mereka yakini itu dengan perkataan. Biasanya kita menanyakan, kita sudah sepakat, kita sudah yakin, kenapa kok masih berbuat kesalahan ini, ada apa, kenapa, seperti itu ya Bu. Terus hasilnya menguatkan kepribadian, kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu dengan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Berarti si murid ini mau memperbaiki apa ya? Iya, memperbaiki sikap. Kalau memang dia melakukan kesalahan atau mereka melanggar suatu keyakinan atau kesepakatan kelas, dia akan memperbaiki. Terus dampaknya pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, seperti itu juga kemarin Keke itu sampai nyebrang jalan ya Bu. Biasanya yang tidak pernah nangis, terus tiba-tiba nangis sampai nyebrang jalan. Hampir tertabrak kemarin. Untung saya kejar itu ya Bu. Setelah saya tanyakan, itu memang mungkin iri dengan adiknya, karena adiknya mau dibawa kemana gitu, mau jalan-jalan sama adiknya mungkin. Akhirnya saya melakukan ini ya Bu, melakukan segitiga restitusi kemarin. Nah, dia dapat memahami. Kita lanjut di restitusi. Ada yang bisa bantu saya membacakan Bu, restitusi apa? Bu Mita? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yaitu ya Bu, restitusi ini menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Kita memberi ruang untuk anak untuk memperbaiki suatu kesalahan agar mereka tidak merasa malu, terus mereka menjadi lebih percaya diri. Adapun cirinya, inilah ciri restitusi. Berarti restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Mungkin punya ini Bu, hubungannya itu dengan sesama teman. Nah, mungkin itu bisa tawaran, sifatnya ini sebagai tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Biasanya anak-anak melakukan itu. Kalau kemarin Keke nyebrang, itu kira-kira kebutuhan dasarnya itu apa ya Bu? Tadi kan ada 5. Kira-kira kebutuhan dasarnya Keke itu apa melakukan kesalahan itu?
Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Karena mereka iya perhatian. Juga Hamdan itu kadang-kadang tidak mau ngerjakan. Perhatian. Iya, juga perhatian juga yang mereka butuhkan. Sekelas Aisyah berarti. Iya. Iya, di kelas-kelas kita mungkin ada juga Aisyah. seperti itu ya. Aisyah, tapi masih perlu diperhatikan juga Aisyah. Tapi ada saatnya dia sudah mandiri. Ini restitusi ini seperti kita studi kasus ya Bu. Ya. Ya sama seperti itu Bu, hanya istilahnya saja. Jadi Sekarang kita jadi cari akarnya apa, iya. terus ya, solusinya Solusinya bagaimana, pendekatannya kepada siapa saja. Yang berikutnya ini restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Bukan lagi hukuman ya Bu, yang paling baik itu bukan hukuman. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti bagaimana kita memperbaiki karakter anak ya. Ya, menciptakan karakter anak agar ini lebih bisa bersifat positif. Fokus pada solusi. Izin dulu Bu. Iya ya Bu. Yang berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, mereka bisa setelah melakukan restitusi ini biasanya mereka akan kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasanya ya Bu. Nah di sini ada gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Itu adalah tindakan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama ini menstabilkan identitas ya Bu, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya Bu Guru berkata, perkataan Bu Guru itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kata-kata yang akan diucapkan oleh guru. Yang kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dirubah statnya Bu. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, seperti tadi, seperti keke itu tadi ya Bu. Ya. Untuk mengenal kebutuhan apa yang mereka perlukan, yang mereka inginkan. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan apa yang sudah kita buat dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini biasanya kita menanyakan dulu, loh kenapa kok melakukan ini? Karena kan kita sudah sepakat kalau kita harus begini. Nah itu mungkin ditanyakan kepada anak-anak ya Bu. Itu salah satu bagian dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Yaitu inilah pelaksanaan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin kepada dua murid saya. Yang satu ini Keke yang nyebrang jalan sembarangan. Bukan nyebrang jalan, sebenarnya dia sudah masuk. Dia sudah masuk kelas, tapi karena tidak mau ditinggal ibunya, dia nyebrang jalan dan hampir tertabrak sepeda. Untung saya kejar. Waktu itu sudah belum masuk ya Bu? Belum, dia baru diturunkan. Iya baru diturunkan. Terus ibunya langsung balik. Memang hari-hari berikutnya dia bukan anak seperti itu. Biasanya dia mandiri sudah Bu, mau masuk sendiri. Tapi kan biasanya sama ibunya diantar dulu di depan kelas. Iya. Ini kan diturunkan di jalan. Kalau sesuatu yang dilakukan Anekdot tidak atau di buku terbiasa, kasus. Iya. tidak biasa dilakukan anak itu dilakukan.
Kalau yang satunya ini Hamdan. Hamdan ini tidak pernah semangat ya Bu mengerjakan kegiatan itu, berkegiatan. Dan tiada hari tanpa menangis. Iya, menangis dan selalu menangis. Iya. Mungkin Ibu punya cerita tentang muridnya. Mau berbagi cerita muridnya? Ada saya, Iya. Gavin namanya. Kenapa Bu? Pertama kali masuk nih, awal kan belum masih belum kenal. beradaptasi. Sekarang, cerewetnya. Masya ampun. Laki-laki, kalau orang buahnya macam ini laki-laki sambil kerjakan terus ngomong. Ya berhenti. Ya sama Tapi dengan selesai pekerjaan. ya kelas saya sudah begitu Iya, juga. tapi pekerjaannya biasanya kan awal. Kalau dulu kan rajin awal, selalu kerjakan terus selesai dulu. Nah sekarang kakak ini ngomong terus. Nggak Pekerjaannya lelet, lainnya sudah istirahat, istirahat. Jadinya gurunya biasanya istirahat setengah 10 saya ada istirahat masih menunggu. Menemani, menyelesaikan tugas. Itulah karakteristik anak-anak kita ya Bu, berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ya, kita hanya sebagai guru ini hanya sebagai seorang petani. Petani di sini tidak harus merubah tanamannya, tanaman apa. Misalnya kita nanam jagung, tidak harus tumbuh Jago. padi, bukan keinginan. Misalnya seperti ini, kita anak-anak itu jagung. Maunya guru itu mau dijadikan padi. Bisakah seperti itu? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Sekolah ini sebagai ladang hanya bisa menuntun tumbuhnya. Nah, kalau ini sudah jagung akan tumbuh menjadi jagung. Tapi bagaimana jagung ini supaya menjadi jagung yang Terbaik. Iya, jagung yang terbaik. Itulah tugas kita sebagai guru. Kita hanya sebagai petani yang menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Itulah Tapi filosofi. selama ini kan orang tua ya Yang banyak. terlalu memaksakan Iya. tidaknya. Pokoknya Bu nanti pulang sekolah anak harus bisa begini. Ya, dilema juga Iya. untuk kita. Kita sebagai guru kan Harus Memang bisa itulah permasalahan dari tiap jenjang itu seperti itu memang Bu. tiap Iya. tahunnya. Merdeka belajar itu tidak bisa ada. diterapkan oleh guru selama memang tidak ada kontribusi dari orang tua. Karena orang tua itu tidak memerdekakan anaknya kebanyakan. Iya. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya itu ya sering-seringlah berparenting Bu, paling Iya. tidak per kelas sudah. Jadi sharing dengan wali murid per kelasnya seperti itu. Jadi parenting kan tidak harus kepala sekolah yang memimpin, mendatangkan semua guru kan tidak seperti itu. Justru menurut saya guru wali kelas yang di kelas tersebut mengadakan parenting dengan wali muridnya sendiri itu lebih mengena. Karena guru sudah mengetahui karakter satu persatu murid yang dia asuh selama ini, begitu. Iya. Kalau parenting global kan nomor 1 orangnya terlalu banyak, nomor Iya. 2 biasanya diburu waktu, nomor 3 juga. tidak bisa tersampaikan secara baik. Ya, kalau pas banyak-banyak kita juga harus mengeluarkan Iya. konsumsi. Kalau Kasihan. per kelas kan enak Bu, Iya. maunya guru seperti apa, wali murid seperti apa, karena tiap kelas kan tidak sama wali muridnya, pemikirannya juga tidak sama, itu menurut saya. Iya, terima kasih Bu Linda atas sarannya. Itu sebagai masukan kami sebagai guru yang nantinya mungkin akan kami terapkan di kelas kita masing-masing. Siap ya Bu menerapkan? Siap. Semangat, semangat 45 Harus ya. semangat Bu, merdeka. Apalagi sekolah kita akan mengikuti lomba ini. Sekolah Adiwiyata ya. Ya, mewakili kecamatan kita bagaimana kita harus memberdayakan wali murid. Ya. Ya, kemarin kita sudah juga ini ya Bu, sudah melaksanakan itu juga kan, kita sudah minta bantuan wali murid untuk makan bersama. Biasanya yang makan bersama ini dikelola kita guru, sekarang sudah dikelola wali murid. Yang kedua tentang kebersihan. Biasanya kita sudah nyuruh Pak Kebun siapa itu sudah kita bayar untuk bersihkan. Tapi sekarang kita sudah juga membiasakan ibu-ibu untuk Jumat bersih bersama-sama kerja bakti untuk merapikan dan membersihkan lingkungan sekolah.
sekolah. Seperti itu ya Bu. Nah itu terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini ya Bu, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan, baik itu di kelas kita, di lingkungan sekolah kita, yang nantinya murid kita akan bisa menjadi murid yang benar-benar merdeka belajar. Amin. Ya. Tidak. Iya, merdeka. Bukan cuma muridnya ya, juga gurunya juga Bu. Merdeka belajar ya. Kayak saya ini juga belajar Bu, masih belajar, masih banyak Sama, kekurangan Bu. saya ya. Kepala sekolah pun juga masih Iya, belajar. kita sama-sama Makanya kita belajar. harus berjalan bersama. Ya, marilah kita jalan bersama. seiring sekata. Sejalan. Seiring Katanya sekata. Budian itu kalau kepala sekolahnya lari, gurunya juga ikut lari. Iya, betul sekali Iya. Bu Tuti ya. Kita harus sama-sama. Jangan lari-lari saja, tapi Iya. langkah. Satu jalan, satu lari. Kita sama-sama berlari untuk mencapai apa Bu? Mencapai kesuksesan Iya. bersama. Itu apa pelajar yang berjiwa Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi misi ya. Visi misi kita ya. Pelajar juga kita guru sebagai pelajar juga ya Bu. Ya. Iya, kita pelajar sepanjang hayat. Semua di lingkungan sekolah ini bisa dijadikan sarana pembelajaran. Baik untuk siswa, guru, bisa juga wali murid, Bu. Wali murid kan kadang juga belajar Iya. dari bagaimana guru mengajar ke anak. Bulan guru utama. Kadang wali murid banyak guru. Tadi nyanyi apa di sekolah anak saya ini tadi? Bisa nggak tahu. Kadang ada wali murid seperti itu. Kadang kita juga belajar dari wali murid Bu. Iya, kadang kita juga belajar dari wali murid. Saya pernah kemarin share doa itu ya Bu. Ada yang salah saya diberitahu sama ibunya Sarif, Bu ini keliru Bu. Oh iya Bu, maaf Bu. Iya, tidak apa-apa. Kita sebagai guru harus menerima. Iya, kalau memang salah ya. Iya, karena memang mungkin kita salah. Ada yang lebih mengerti daripada kita. Iya. Sebagai masukan ilmu kan. Iya. Sebagai ilmu ya. Ilmu itu bisa dari mana saja. Ya, dari mana saja asalkan itu baik untuk kita terima dan kita Seorang terapkan. guru tidak mau dikritik. Iya. Ada yang masih mau menanggapi atau memberikan tanggapan Bu? Saya kira sudah cukup Bu, karena dari awal kita kan memang sudah sambil sesi tanya jawab. Iya. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk guru-guru yang telah mau mendengarkan sedikit ilmu yang saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita ya Bu. Amin. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau